Ada yang bertanya, kenapa harus pakai sarana spiritual? Kan bisa berdoa sendiri. Banyak dari Anda mungkin juga pernah terpikir seperti itu. Salam Rahayu, dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Ada satu pertanyaan yang ingin saya jawab di kesempatan kali ini. Sebagian besar dari Anda pastinya tahu bahwa di sini menyediakan layanan dan sarana spiritual untuk berbagai keperluan. Nah, ada yang bertanya, kenapa harus pakai sarana spiritual? Kan bisa berdoa sendiri. Banyak dari Anda mungkin juga pernah terpikir seperti itu. Kalau soal harus, namanya menggunakan sarana spiritual memang bukanlah suatu keharusan, melainkan suatu kebutuhan bagi orang-orang tertentu yang memerlukan perantara kebatinan. Ibaratnya, kita ingin menuju alun-alun kota. Jalan kaki pun bisa, tanpa perlu alat apa-apa. Tapi kalau naik mobil, kita harapkan bisa sampai lebih cepat. Kalau naik motor, kita harapkan bisa tiba dengan segera. Sarana spiritual pun seperti itu. Sifatnya untuk mendukung, untuk memudahkan. Jika Anda merasa lebih suka jalan kaki saja, meskipun tidak tahu kapan bakal sampainya, maka silakan. Namun jika Anda merasa membutuhkan perantara yang bersifat memudahkan, maka disitulah peranannya sarana. Sebab situasi tiap orang memang beda-beda. Sama-sama ingin ke alun-alun kota, ada yang rumahnya memang dekat, jadi gampang sampai. Tapi ada juga yang rumahnya berjarak jauh, kondisi jalannya naik turun, terhalang sungai dan gunung. Hidup pun semacam itu. Sama-sama ingin sukses, ada orang yang suksesnya terlihat gampang karena memang terlahir di lingkungan yang mendukung. Tapi ada juga yang harus merintis dengan penuh perjuangan, sehingga memang membutuhkan pegangan, semoga lekas tercapai apa yang diinginkan. Disinilah perlunya menggunakan sarana spiritual. Disinilah pula peranan seorang konsultan. Karena ada juga orang yang saking jauhnya rumah mau ke alun-alun kota, tapi sama sekali belum tahu lokasi alun-alun ini ada di sebelah mana. Maka peranan seorang konsultan spiritual adalah menunjukkan jalannya, mendampingi dan mengerahkan, namun tetap Anda yang melangkah ke tujuan. Dan perlu dicatat juga bahwa dalam setiap keberhasilan itu ada dua usaha. Usaha lahir dan usaha batin. Usaha lahir adalah usaha nyata kita dalam kehidupan sehari-hari. Anda pasti sering menjumpai atau bahkan mengalami sendiri. Ada orang yang usaha lahirnya sudah maksimal, upayanya sudah siang malam, tapi hasilnya belum kelihatan. Karena belum diimbangi dengan usaha batin. Usaha batin ini adalah usaha spiritual, usaha yang bersifat kebatinan, termasuk doa dan amalan kita. Kalau memang sedang berjalan kaki menuju alun-alun kota, namun di tengah jalan merasakan kelelahan karena tak kunjung sampai juga, itulah tandanya Anda membutuhkan bantuan untuk mencapai tujuan. Perlu sarana transportasi. Jika diibaratkan dengan proses untuk mencapai suatu keinginan, maka sarana spiritual dapat dilihat sebagai suatu bentuk transportasi untuk membantu kita mencapai keinginan tersebut. Bila memang Tuhan menghendaki, semoga keinginan ini lekas terjadi. Semoga apa yang kita harapkan lekas diberikan jawaban oleh Tuhan penguasa alam. Kurang lebihnya, demikianlah yang dapat saya terangkan mengenai perlunya kita menggunakan sarana spiritual. Bila ada pertanyaan, boleh hubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda dan ceritakan keinginan Anda seperti apa, agar dapat diberikan saran yang paling tepat. Sampai di sini saya cukupkan. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.